Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21 atau Dozo21. Kali ini kita lagi akan coba nge-review nih unit-unit apa aja yang ada di sini, mobil-mobil yang dilelang nih. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di deskripsi informasi lengkapnya. Ikutin video Dozo21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, kita mulai langsung dari mobil old school nih. Biasanya dicari-cari banyak orang, cuman kita cek aja langsung. Di depan kita nih ada Toyota Kijang LGX nih guys, tahun 2002, automatic tapi nih, warna hitam dengan odometer di 33 ribuan. Sayang nota pajak nggak ada, teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya. Ini eksteriornya masuk ke kategori C, katanya interior C mesin terkategori di C. Dan ini di open cuman mulai dari 10 juta guys. Open harga lelangnya mulai dari 10 juta. Untuk di bagian eksterior nih sudah full repaint dan kelihatannya masih cukup shiny, cuman memang harus ada beberapa body repair ya, dan ini catnya juga harus diperbaiki sedikit-sedikit. Di grill sama di bagian headlamp masih oke, di bagian fog lamp agak-agak kurang dan ada beberapa baretan-baretan kasar. Velg OEM dari Toyota seperti ini dengan kondisi ban sih kurang lebih masih sekitar 50-60%. Ini ada beberapa baretan-baretan kasar dan di molding bagian pintu juga oke. Tapi ini ada sisi di bagian pintu belakang sebelah kanan dan juga quarter ini udah penyak-penyak nih guys. Lanjut sisi belakangnya, stop lampnya sih masih cukup sih kalau menurut gua, polosan, belum ada sensor parkir, wiper masih ada, belum ada spoiler tambahan. Oke, kita lihat di bagian interior nih guys. Nah kalau di bagian interior nih old school banget ya. Untuk di bagian door trimnya nih sebenarnya masih lapis kulit, cuman agak-agak sedikit krem seperti ini dan kusam. Di bagian setir wajar nih, udah sangat-sangat kusam. Automatic transmission, head unitnya sudah monitor double din, sudah dikasangkan double blower, seatnya masih cukup lengkap ya, dan ini terbilangnya masih cukup lega sih guys. Dengan mobil old school seperti ini masih cocok nih untuk mobil keluarga dengan mesin yang bandel. Sudah electric mirror juga, ini adalah cluster meternya nih, old school banget ya. Tapi kondisi interior sih ya kalau gue bilang butuh di touch up, butuh di salon lagi. Dan untuk transmisi maticnya katanya masih badak ya, masih oke. Nah ini nih buat teman-teman yang nyari Kijang, di depan kita nih ada Toyota Kijang LGX tahun 2002, tapi ini automatic transmission guys, dan ini di open di harga 10 juta rupiah. Nah nih mobil tua yang menolak langka ya, dan juga menolak murah nih guys. Ini adalah Toyota Kijang LSX nih 1800 cc manual transmission nih tahun 2002, warna coklat. Kita cek langsung. Ini pajaknya mati di bulan 4 2023, harga 55 juta, dan ini tahun 2002 ya. Dengan kondisinya sih kalau gue bilang udah dimodif dan tampak cukup ya, udah di full repaint kayak gini, dan kondisinya sih masih sangat layak pakai. Nah kita intip interiornya aja, udah head unit monitor double din nih, terus di bagian interiornya juga cukup bersih. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, 50 jutaan nih, gokil nih. LSX 2002, velg udah BBS ya, ban juga ukuran 225/40 nih guys. Ini ringnya ring 16. Tuh headlamp masih oke ya, grillnya chrome masih oke nih, masih terawat banget. Jadi ini kalau emang teman-teman tertarik nih, buruan nih, ada LSX atau Kijang kapsul nih tahun 2002 nih, 55 juta rupiah, kondisinya gokil, keren abis nih. Nah ini nih Katana 50 jutaan, luar biasa, udah tinggi banget nih. Ini Katananya kita langsung cek aja, warnanya biru nih, sesuai. Oke, ada Katana GX, biasanya GX sudah power steering harusnya ya. Ini tahun 95, pajak mati bulan 3 2023. Eksterior C, interior C, mesin C, odometer masih 71.000 guys. Ini manual ya. Terus kondisinya all body baret, kap mesin baret penyok, pintu kiri ada karat kropos, sayang nih ada kropos, wajar ya tahun 95. List plang kiri karat dan kropos, catatannya cuma itu. Opennya cuma 50 juta nih kalau emang teman-teman tertarik Katana nih, old school banget ya, tahun 95. Velg udah gantian pastinya, tapi kondisi ban masih sekitar 50%-60%. Terus di bagian atasnya ini ada penyok ya yang tadi kita cek di inspeksinya. Headlamp sih masih oke, grill juga baru dicat tuh kayaknya masih oke banget. Sisanya ya masih cukup lah, walaupun memang ada kropos ya sedikit-sedikit. Nah ini adalah di kondisi bagian belakang, mufflernya agak ngumpet, terus pintunya juga ada yang penyok dan sedikit berkarat dan kropos nih sebenarnya tuh, sayang banget ya. Kita singkat aja langsung cek di bagian interior. Nah interior nih kayaknya agak rapi ya, door trim masih bawaan, joknya disarungin.
Ini udah diganti ya, setirnya juga pakai setir ala-ala racing. Odometernya 71 ribuan ternyata. Tuh, odometernya sesuai ya, 71 ribuan. Masih bawaan ya. Tuh, masih rapi, ini kayaknya rawatan. Plafon agak kusam, nih joknya udah ngadep depan. Nah, gokil sih. GX nih harusnya power steering. Asik nih. Buat punyaan nih, kalau emang teman-teman tertarik, ada Katana GX tahun 95, harga cuma 50 juta. Kalau estimasinya teman-teman masuk, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Berikutnya ini adalah mobil 40 jutaan, kita langsung coba screening guys. Ini adalah Daihatsu Xenia. Ini Xenia-nya tahun 2011, manual transmission. Kita nanti akan cek dulu nih Xenia-nya tipe apa. Odometer di 150 ribuan, pajaknya mati sayang di Desember 2019 nih guys. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di harga 44 juta rupiah. Kita coba screening aja. Di bagian eksteriornya nih sudah ada fog lampnya sih, cuma nanti kita cek nih ada emblemnya nggak di belakang. Terus di bagian headlampnya masih cukup oke. Velg ini gantian nih, velgnya Livina ya, jadi ini bawaannya Nissan dengan kondisi bannya juga oplosan ya, ada yang 20%, ada yang 40%. Terus di bagian fender sebelah kirinya ini ada baret-baret kasar pemakaian, jadi harus segera di repair dan di repaint. Tapi catnya nih yang agak-agak juga belang, dan di bagian quarter dan bagian bumper belakang nih sudah kurang presisi. Nah, ini adalah di kondisi bagian belakang. Ini terlihatnya adalah Xenia LE yang 1000 cc ya. Jadi ini tipe terendah pada masanya. Dengan kondisi di bagian stop lamp masih oke, tambahan pasangan 4 titik sensor parkir di bagian belakang. Spoiler sama wiper masih ada, dan kondisi di bagian belakang bumpernya ini banyak baretan kasar dan harus segera di repaint dan di repaint nih kalau menurut gua, karena udah kusam banget nih guys. Oke guys, ini adalah di bagian interiornya dari Xenia LE ya. Kalau kita lihat, karet setirnya udah agak sedikit menipis, lembek ya, sudah ngendor seperti ini. Lalu untuk di bagian joknya ya sudah agak lecek-lecek sih, trim bawaan pabriknya juga udah agak kusam. Dan di bagian head unitnya ini bawaan dari Avanza ya, ini adalah single din dari Toyota, masih cukup lengkap seatnya, dan ini masih 7 seater ya. Intinya interiornya masih terkategori C lah kalau menurut gue ya. Sudah dipasangkan electric mirror di bagian unitnya nih, jadi spionnya sudah elektrik nih guys, tambahan ya. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil 40 jutaan, di depan kita nih ada Daihatsu Xenia tipe LE 1000 cc tahun 2011 nih guys, manual transmission, di open di 44 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Oke guys, di depan kita nih ada mobil belasan juta nih. Kita langsung cek aja, ada Toyota Vios 2004 manual transmission, odometer masih 17 ribuan. Gue nggak tahu meragukan apa nggak, pajaknya nggak ada ya, teman-teman bisa cek di plat nomornya. Eksterior C, interior C, mesin C, dan ini di open cuman 14 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu guys. Mobil 14 jutaan ini Vios adalah tipe G atau tipe E, nanti kita cek, yang pasti bukan X taksi. Headlamp sudah aftermarket seperti ini ya, kayak semi Pro G seperti ini. Lalu untuk di bagian fog lamp agak kotor, kusam, harus dibersihkan lagi. Catnya sudah di bagian eksterior sudah di full repaint ya. Velgnya sepertinya OEM, cuman dicat warna gold seperti ini, dengan kondisi ban kurang lebih ya sekitar 40%-an. Lalu untuk di bagian belakangnya agak renggang sedikit nih di bagian quarter dan bumpernya. Nah, kalau secara berdasarkan emblem, ini adalah Vios G dengan kondisi knalpot sudah gantian, polosan, belum ada sensor parkir, stop lamp masih cukup oke. Kalau menurut gue ya, catnya nggak terlalu shiny tapi nggak terlalu bagus juga. Tapi kalau untuk di spionnya sayang nih guys, sudah diganti nih, spionnya sudah imitasi, juga sudah bukan spion elektrik lagi ya, spionnya udah manual kayak gini. Nah, ini kalau di bagian sisi sebelah kanan ya, teman-teman juga lihat ya, spionnya sudah gantian. Oke guys, di depan kita nih ada mobil belasan juta nih, eksterior C, interior C, mesin C, dan ini di open cuman 14 juta rupiah. Coba kita. Oke guys, di depan kita nih ada mobil 18 jutaan. Kita langsung screening aja dulu. Ini mobil kecil, compact nih guys, dan irit. Ada Suzuki Karimun Wagon nih 2015 automatic transmission, dengan ini 1000 cc dan 3 silinder ya, odometer di 80 ribuan. BPKB ready, sayang guys, nota pajaknya nggak ada, teman-teman cek di plat nomornya. Eksteriornya katanya masih C, interior C, mesin masih cukup baik nih guys. Di open cuman 18 juta untuk start awal lelangnya. Kita coba screening aja dulu. Kalau kita cek di bagian eksteriornya nih, kondisinya masih cukup oke ya, masih cukup shiny, headlamp masih oke, fog lamp oke. Nah, velg nih masih bawaan dari Suzuki-nya nih, masih terkategori cukup presisi, belum ada terlalu baret-baret yang ketara banget ya, ini masih baret-baret kecil banget. Terus untuk di bagian ke belakangnya juga masih cukup presisi, nut-nutnya.
stop lamp masih cukup oke, belum ada sensor parkir, belum ada spoiler, belum ada wipernya nih guys. Dan ini masih polosan, ini kayaknya tipe GL sih kalau menurut gua. Oke guys, di bagian interiornya setir masih oke, cuman agak sedikit ngelupas nih guys. Cluster meternya seperti ini, terus di bagian dashboardnya masih cukup oke. Automatic transmission, di bagian joknya masih cukup bersih, masih cukup oke ya. Dimasuk bagian door trim, plafon, dan ini bagian jok belakang. Jadi interior sih masih terkategori cukup oke. Oke guys, di depan kita nih ada Suzuki Karimun GL nih 2015 automatic transmission, dan ini di open di 18 juta rupiah. Oke, ini warna merah Toyota Etios, agak keren kelihatannya ya. 1500 cc manual transmission. Ini tahun 2013, pajak bulan 9 2022. Ini X taksi guys. Di opennya di 47 juta rupiah. 40 jutaan X taksi. Warnanya memang agak ngejreng, cuman ternyata pas dideketin udah belang-belang. Ditambahkan lips di bawah, terus ya biasa ya sudah ada fog lamp, tapi fog lampnya ada ringnya. Headlamp sih udah agak mengusam. Ini masih cukup presisi, cuman tebel banget ternyata. Iya, tebel banget ya. Dempulnya agak tebel. Udah pada renggang-renggang lah, bempernya segala, terus catnya ke belakangnya kusam. Ini Etios yang waktu itu viral ya, sekitar sebelum pandemi kalau nggak salah nih. Tuh, ini bagian belakangnya. Kayaknya PR juga nggak bisa nutup kayaknya. Silen sih masih rapi ya, pemilihan silennya. Ini karpetnya karpet rumahan. Ayo, ini karpetnya karpet buat studio atau buat karpet di rumah nih kayak gini-gini tuh ya. Ya cuman ya worth lah. Oke sih, ya namanya X taksi ya. Nggak bisa ketutup belakangnya. Stop lamp ya seperti ini. Kondisi yang stop lamp sebelah kiri udah pecah tuh. Tuh. Coba kita intip di interior dulu ya. Interiornya kebuka nggak? Oke. Di bagian interiornya masih engkol ya, belum dikasih power window. 47 juta sudah ada alarm. Setir sih ya bawaan Etios masih cukup lah. Head unit sudah monitor double din. Nah ini kondisi bagian tengah, ini bagian bawahnya manual ya. Joknya paten nih, bukan sarung. Sarung apa paten sih? Ya antara sarung lah kalau nggak salah. Plafon ya masih cukup lah. Interior apa adanya kayak gini nih. X taksi 40 jutaan nih. Apa adanya. Kondisi mesin sih jujur gue belum tahu ya, tapi sih katanya ada beberapa yang lihat tadi mesinnya sih masih cuman arah ke D ya, wajar ya, X taksi apalagi soalnya, jadi harus di maintain dengan teliti. Ini 47 juta. Oke, ini sedan yang pernah viral nih teman-teman nih. Nah ini ada salah satu mobil terfavorit nih. Kita langsung screening aja, cuman 20 jutaan nih guys. Di depan kita ada Toyota Calya tapi yang tipe E manual transmission tahun 2019 dengan odometernya di 50 ribuan ya. Sayang nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek lagi di plat nomornya atau cek di jba.co.id. Eksteriornya masih ke kategori B, interior B, mesin B, masih cukup baik semuanya. Ini di open cuman 21 juta mulainya di lelang. Jadi buat teman-teman yang tertarik cek di JBA, kita screening aja dulu. Kalau dari bagian eksterior kita lihat sih masih cukup shiny ya. Ini baru cuci poles banget nih. Di bagian velg juga masih OEM, kondisi bannya juga masih sekitar 60%. Headlamp masih oke, belum ada fog lamp ya di tipe ini. Sisi-sisinya untuk natnya masih cukup presisi, hanya ada beberapa baret-baret sedikit ya pemakaian, tapi belum ada X laka ataupun X banjir. Kalau kita cek di bagian sisi belakang, stop lamp masih oke. Belum ada spoiler tambahan, tapi wiper masih oke. Sisanya masih oke, termasuk di bagian reflektornya nih masih cukup oke. Coba kita intip di interiornya. Nah, kita cek di bagian interior dari sebelah kirinya, untuk di armrestnya sih masih oke ya, belum ada kusam. Sama armrest di bagian driver juga masih oke. Hanya nih di bagian jok nih, di bagian depan ini kusam, di belakangnya pun agak-agak sedikit kusam nih, cuman butuh di salon. Plafonnya masih cukup oke, manual transmission ya. Di bagian setir, ini kalau teman-teman lihat teksturnya sih masih ada, jadi masih oke banget. Sisanya masih kondisi cukup baik sih kalau menurut gue ya. Jadi interior memang kategorinya cukup baik. Nah nih guys, mobil 20 jutaan ada di depan kita. Kalau teman-teman tertarik langsung buruan cek nih guys. Nah ini harganya kayaknya berapa? 40 jutaan. Wah, hampir tembus di 50, 49 juta. Ini agak nggak kelihatan ya. Ini adalah Suzuki Aerio DX yang MT tahun 2003. Nggak tahu manual apa matic, nanti kita cek. Pajak mati bulan Januari 2023. Ini di open di 49 juta nih. Nah ini kalau kita lihat sih di bagian eksteriornya masih cukup aman, X-repaint semua ya di satu body. Velg sih masih bawaan dari Suzuki-nya.
Nat-nat sih masih kelihatan cukup presisi. Wajar nih, tahun 2003 mobil-mobil kayak gini nih pasti udah repaint dan repair pasti ya. Nah, ini adalah belakangnya, masih kebilang mulus, catnya masih oke ya, walaupun memang sih ramannya nggak terlalu sempurna. Udah defogger nih untuk mobil seperti ini. Terus untuk kita cek nih di bagian interior kayak apa. Mobil tahun 2003 nih, wih masih bludru ya, di bagian door trimnya masih oke banget. Terus joknya udah disarungin nih pakai Suzuki juga, manual bener. Ini adalah di bagian dashboard. Gue sukanya pada masa itu ya, tahun 2003 ini sudah digital loh cluster meternya. Stereo sih udah pasti menipis ya kulitnya tuh. Udah elektrik dan juga retract lagi di bagian spionnya. Teman-teman berkesempatan dapetin mobil ya lumayan lah di balai lelang. Nih kalau emang teman-teman tertarik Suzuki Aerio DX ya tahun 2003 manual, harganya 49 juta. Langsung cek aja di balai lelang Smartbit nih. Oke guys, di depan kita nih ada Grand Livina. Kita langsung cek 40 jutaan. Ini adalah Nissan Grand Livina XV 2011 automatic transmission. Odometernya di 130 ribuan, pajak mati di Februari 2020. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 47.500.000. Kita coba screening aja. Eksterior ini agak kusam ya, karena ini sudah cukup lama ya, 2011. Headlampnya juga sudah agak mengusam, jadi agak susah untuk diservis, tapi ya masih bisa dipakai lah. Fog lamp juga terkategori cukup. Velg sudah gantian, bukan bawaannya lagi, dengan kondisi bannya oplosan ya sekitar 30% lah kurang lebih. Lanjut di kondisi sisi belakangnya, ini sudah defogger untuk kaca belakang. Sayang, sudah dilepas spoiler bawaannya, jadi meninggalkan bekas seperti ini nih yang harusnya dihilangkan sih, sayang ya. Oke guys, sedikit kita cek di bagian interior ya, masih terkategori cukup ya untuk jok, door trim, dashboard, plafon ini masih terkategori cukup. Hanya butuh di salon sedikit-sedikit lagi nih. Jadi interiornya ini masih oke sih kalau menurut gua, bisa tinggal pakai aja. Oke nih, buat teman-teman yang tertarik dengan Nissan Grand Livina XV tahun 2011 automatic transmission, dan ini di open di 47.500.000. Teman-teman yang tertarik dan estimasinya masuk, langsung aja cek di balai lelang Autobit nih guys. Mobil 50 jutaan. Nah ini banyak yang nyari sekarang ya buat usaha online, katanya sekarang usaha online untuk angkutan online dan sebagainya. Datsun nih, nggak tahu lagi dicari kenapa nih. Nih kalau teman-teman nyari ini 2016 Datsun Go Panca Plus ya, 1200 cc manual transmission. Pajak mati bulan 9 2020. Harganya 55.800.000. Masih cukup worth it sih kalau menurut gua. Nah ini mumpung dibuka, kita lihat aja. Mesin masih cukup oke ya, apron masih aman tuh kiri kanan, baut kap juga masih belum kebuka, bullhead masih aman, silen juga masih terbilang aman nih, silen masih oke. Mesin katanya terkategori cukup. Nah ini nih yang sering kurang nih, yang bagian sini kalau terdiam lama nih karatan, jelek. Lalu di bagian sisi sebelah kirinya nih ya seperti ini, velgnya ganti ya, velgnya Brio. Ya oke sih dibanding velg kaleng ya. Ini 7 seater, jadi kalau emang teman-teman tertarik untuk operasional nih ya oke juga ya. Harga 55 juta rupiah Datsun Go Panca Plus nih 2016. Ini kondisi masih oke. Kita belum intip interior nih. Ini spion masih manual biasa ya. Oke, bagian interior. Oh, interiornya agak sedikit kusam aja, manual transmission tapi sudah power window ya. Head unit masih single din. Kalau yang Datsun Cross kan sudah Apple CarPlay juga ya, udah monitor double din bawaan pabrik tuh. Nah ini kalau di bagian dashboard ya masih cukup apa adanya. Kalau menurut gue interiornya biasa-biasa aja atau masuk ke kategori cukup. Tuh 50 jutaan ya, 50.800.000. Mobil masih serba cukup untuk operasional nih guys. Datsun Go Panca Plus 2016 nih, manual transmission. Ayo yang nyari buruan nih, datang ke balai lelang Power Auction nih, yang ada di deskripsi video gue ini guys. Oke, ada di tengah-tengah sedikit nih. Kita langsung cek aja, ada mobil 20 jutaan. Nah, ini di depan kita nih ada Nissan Grand Livina XV. Ini tahun 2010, manual tapi dengan kondisinya odometer di 119 ribuan. BPKB-nya ready, pajak mati di bulan Oktober 2017. Waduh, sayang nih, pajaknya panjang banget nih. Eksteriornya masih B, interior C, mesin C, dan ini di open di 21.500.000. Kita coba screening aja nih guys. Kalau di bagian PR terbesarnya ini ada di pajak ya, ini 2017. Tapi kalau di bagian eksterior, kalau menurut gue sih untuk di bagian headlamp ini sudah menguning. Terus belum ada fog lamp, ada beberapa baretan-baretan kasar. Velg masih OEM dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40%-an. Ada beberapa baret-baret di cangkang spion juga. Untuk nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Kalau kita cek di sisi belakangnya belum ada spoiler tambahan, wiper masih oke, defogger untuk kaca belakang pastinya ya, stop lamp masih oke.
Oke, kita intip di bagian interiornya. Nah, kalau di bagian interiornya sih masih terkategori cukup bersih ya, walaupun agak sedikit kusam, cuman nih kayaknya sudah dibersihkan. Terus di bagian setir sudah agak sedikit ngelupas-ngelupas. Di jok masih sarung, belum ada yang sobek-sobek. Trim bawaan pabriknya masih cukup oke. Head unit sudah monitor double din, dan di bagian dashboard nih sudah ada bekas dari holder ya, jadi harus dilepas tuh guys. Nah, ini adalah bagian plafon masih oke, sudah ada rear entertain juga, masih bawaan dari pabrikannya. Jok masih cukup lengkap dan interior ini masih cukup bersih. Jadi buat teman-teman, interior ini masih oke lah kalau di gue bilang nih guys. Nah, ini buat teman-teman nih yang tertarik dengan Nissan. Ini adalah Nissan Grand Livina XV 2010 manual transmission. Dan ini open start mulainya dilelang di harga 21.500.000 buat teman-teman yang tertarik. Nah, teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung cek di deskripsi, ada informasi lengkapnya. Saat ini Dozo 21 akan undur diri. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.